Definisi pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki wewenang untuk melayani masyarakat dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban masyarakat. Contoh pelayanan publik itu adalah kesehatan, administrasi, infrastruktur, dan lain-lain. Masyarakat masih sering menghadapi proses pelayanan publik yang rumit bukan karena sekedar keluhan atau perasaan pribadi, tetapi karena memang ada masalah mendasar di dalam birokrasi. Banyak aturan yang terlalu panjang dan berlapis, struktur organisasi yang kaku, dan pegawai yang tidak selalu memiliki kapasitas dan pola pikir pelayanan yang baik. Akibatnya, meski tujuan pelayanan publik seharusnya membuat layanan lebih cepat dan mudah, praktik di lapangannya justru sering sebaliknya, rumit, lamban, kaku, dan tidak efisien. Reformasi birokrasi dan digitalisasi memang sudah dilakukan, tetapi hasilnya belum maksimal. Banyak instansi yang hanya berubah di permukaan, sementara budaya kerja yang lama masih dipertahankan. Tanpa komitmen yang kuat untuk menyederhanakan aturan, meningkatkan kompetensi aparatur, dan mengubah cara pikir birokrasi agar benar-benar berorientasi pada masyarakat, proses pelayanan publik tetap beresiko mengkotak-kotakan masyarakat dalam prosedur yang panjang dan melelahkan. Yang pertama, ada penyelenggara pelayanan atau service provider, yaitu pihak yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain instansi pemerintah seperti kementerian, dinas daerah, dan badan pemerintah. Lalu badan usaha milik negara atau daerah, yaitu BUMN atau BUMD. Lembaga independen atau non-struktural yang memiliki kewenangan layanan tertentu, unit pelayanan terpadu seperti mall pelayanan publik atau PTSP. Yang kedua, aparatur pelayanan, yaitu individu atau pegawai yang secara langsung memberikan pelayanan, seperti petugas front office, pegawai administrasi, petugas teknis, dan supervisor atau penanggung jawab pelayanan. Yang ketiga, yaitu masyarakat penerima layanan atau customer, yaitu pihak yang mendapatkan manfaat atau membutuhkan layanan tersebut, yaitu warga negara, kelompok masyarakat atau komunitas, dana usaha atau UMKM, organisasi masyarakat, ataupun penduduk pendatang atau asing yang butuh layanan tersebut. Yang keempat, pengawas atau regulator pelayanan publik, yaitu pihak yang mengawasi kualitas dan kepatuhan terhadap standar pelayanan, seperti Ombudsman Republik Indonesia, Inspektorat Internal Pemerintah, DPR atau DPRD, lembaga pengawas eksternal lainnya, ataupun organisasi masyarakat sipil, penggiat transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pemberi masukan atau pemangku kepentingan atau stakeholders, yaitu pihak yang tidak langsung menerima layanan tersebut namun berpengaruh terhadap perbaikan layanan, seperti akademisi atau peneliti, media, LSM pemerhati pelayanan publik, pelaku usaha, dan komunitas warga. Publik diberikan sepanjang tahun sesuai jadwal operasional masing-masing instansi. Ada layanan bersifat rutin, periode tertentu, dan darurat. Detail waktu rutin layanan kantor kelurahan, kecamatan, dan dinas pada jam kerja. Yang kedua itu periodik, PPDB online, pendaftaran BPUM, program bansos, dan pengajuan NUPTK. Dan terakhir darurat, IGD rumah sakit, layanan polisi 24 jam, pemadam kebakaran, dan call center darurat. Implementasi WEN, kantor Dukcapil buka Senin sampai Jumat untuk layanan administrasi. Yang kedua itu, dan terakhir IGD rumah sakit umum daerah menyediakan layanan 24 jam untuk pasien rumah sakit. Layanan publik diberikan di lokasi fisik yang sudah disediakan pemerintah maupun secara digital ataupun platform daring. Contoh lokasi fisiknya yaitu kantor kelurahan atau kecamatan, dinas kependudukan dan catatan sipil, puskesmas dan rumah sakit, sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri, Polres, Polsek dan pos pelayanan keamanan, terminal, stasiun, dan kantor perizinan. Contoh pelayanan publiknya seperti pengurusan KTP dilakukan di kantor Dukcapil atau layanan kelurahan tertentu. Selanjutnya ada lokasi digital. Website atau aplikasi layanan seperti Span Lapor, Mobile JKN, Dukcapil Online, OSS RBA untuk perizinan usaha, portal sekolah atau PPDB online, dan e-Samsat.
Lalu contoh pelayanan publiknya seperti pembayaran pajak kendaraan yang bisa dilakukan di aplikasi e-Samsat tanpa harus datang ke kantor. Publik dilaksanakan melalui mekanisme yang dirancang secara sistematis agar layanan mudah diakses, cepat, akurat, dan bebas dari pungutan liar. Dalam proses pelaksanaannya, yang pertama ada penetapan standar pelayanan. Itu kayak seperti syarat, waktu, penyelesaian, biaya, alur, dan pelayanan. Kemudian yang kedua ada prosedur layanan. Itu seperti pendaftaran, verifikasi dokumen, dan proses layanan. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi. Itu kayak kita tuh ada sistem antrian online dan tanda tangan elektronik. Kemudian yang keempat ada transparansi dan akuntabilitas. Itu kayak contohnya tuh informasi layanan diumumkan secara terbuka. Dan yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi. Dalam implementasinya, contohnya seperti kantor layanan menggunakan mesin antrian untuk mengatur pelayanan. Dan yang kedua, contohnya tuh ada data penduduk terintegrasi. Kemudian dalam implementasinya, yang pertama ada kantor layanan menggunakan mesin antrian untuk mengatur jalur pelayanan. Yang kedua ada data penduduk terintegrasi secara nasional sehingga tidak perlu memfotokopi banyak dokumen. Dan yang terakhir ada layanan kesehatan menggunakan sistem antrian online untuk mempersingkat waktu tunggu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang sudah diterapkan oleh pemerintah.